Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Happy New Year! Saudara, tak terasa ya kita sudah tiba saja di tahun 2021. Waktu begitu cepat berlalu. Kalau kita flashback ke belakang, ada suka, ada duka dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita sampai juga di tahun ini, bukan? Kita kalau flashback kita akan melihat ada banyak kasih karunia Tuhan yang Dia sudah curahkan dalam hidup kita. Saudara, a new journey is begin. Perjalanan baru di tahun ini akan segera dimulai. Dan kita membutuhkan kasih karunia Tuhan lebih lagi. Seperti tema kita pada tahun ini adalah Journey of Grace, saudara. Saat ini saudara, saya mau mengajak setiap kita di awal tahun ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Untuk itu saudara, mari kita mau persiapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah. Kita mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Dengan perlahan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Di minggu pertama tahun ini, kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Biarpun kita masih di rumah masing-masing, kita mengadakan ibadah online ini, tapi kita tahu hati kita yang tertuju pada Tuhan. Kita mengucap syukur pada minggu pertama ini, Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih menyertai kita, melindungi kita. Itu bukan karena kekuatan kita, namun karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan akan hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita katakan, lebih dari harta Kaulah segalanya Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kau setia, kau mulia Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kau tolong kami Bapa, kau sertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati setiap kami agar hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Kami mau meninggalkan sejenak beban hidup kami Bapa. Kami hanya mau fokus pada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Tuhan, kami juga berdoa atas dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kami tahu Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Haleluya. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita memuji Tuhan kita. Kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan sekali lagi, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, dengan apakah kami membalas Tuhan kebaikan-Mu, ketulusan hati-Mu, kesetiaan Tuhan.
Tidak dapat kami membalas itu semua Tuhan. Haleluya. Pujian, kita mengatakan Kau Allah yang setia Tuhan, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Dengan
Shalom, jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seperti pujian yang kami tadi naikkan, dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan? Kalau kami mengingat-ingat di sepanjang 2020, tentu ada banyak sekali kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk setiap kami. Dan biarlah kami boleh banyak dan sering mengingat akan kasih setiamu pada kami. Dan kami saat ini mau mengucap syukur. Tuhan, apa yang bisa kami balas Tuhan akan kebaikan-Mu? Yaitu dengan kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau sungguh-sungguh mentaatinya. Karena itu Tuhan, tolong saat ini setiap kami, jauhkan kami dari berbagai kegiatan yang lain yang berpotensi mengganggu kami untuk kami bisa serius mendengar firman Tuhan. Ini adalah waktu yang penting, waktu yang khusus kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ngomong-ngomong tentang sesuatu yang baru, saudara. Biasanya orang itu akan senang bukan? Menemukan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru. Saya nggak tahu di antara saudara di tahun baru ini saudara ada membeli barang-barang baru. Ya, baju baru, tas baru, atau mendapat kado tahun baru. Saudara mungkin senang, saudara sukacita. Saudara, bukankah juga sama dengan kita masuk tahun yang baru? Masuk tahun yang baru 2021, mestinya kita itu juga bisa bersukacita, ya enggak? Kita mungkin mempunyai harapan baru, kita mempunyai perencanaan baru. Ada beberapa di antara kita mungkin mau membuka satu usaha yang baru di tahun 2021. Kita mungkin excited ya saudara ya. Tetapi sebagian dari diri kita mungkin ada yang merasakan takut, cemas. Kenapa takut? Karena ini tahun yang baru berarti ada persoalan baru. Ada tantangan yang baru, kesulitan yang baru. Ini malahan kalau kita baca di berita ya, ada virus COVID varian baru. Sampai pemerintah harus menutup bangsa ini, negara ini dari perjalanan kedatangan WNA dari luar negeri selama beberapa hari ke depan. Saudara, hal ini akhirnya membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa menebak hari ke depan yang akan terjadi seperti apa. Kita menjadi bingung dalam mengambil keputusan-keputusan. Ada mungkin di antara kita yang akhirnya kita jadi putus asa. Kita sudah putus asa di tahun 2020, di tahun 2021 semakin putus asa lagi. Ini ekonomiku sekarang udah lagi seret bukan main. Omsetku udah menurun begini. Ditambah ada virus COVID varian baru. Kapan bisa pulih ini? Kapan dunia kita bisa pulih dari virus COVID? Kapan ekonomiku bisa pulih? Saudara, sederet pertanyaan kita ajukan kepada Tuhan di awal tahun yang baru ini. Karena kita memang benar-benar tidak tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya di sepanjang tahun 2021 ini. Saudara, itu sebabnya saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk mari kita di dalam kebingungan kita, di dalam keputusasaan kita mungkin, atau di dalam kekecewaan kita, mana tahu saudara di awal tahun ini saya mau mengajak setiap kita untuk datang merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh memberikan harapan, memberikan titik terang kepada kita. Sehingga saudara kita bisa tahu bagaimana saya harus menghadapi tahun baru yang masih belum jelas ini. Sikap hati seperti apa yang mesti aku punya ketika saya menghadapi tahun ke depannya yang masih belum jelas. Nah, dalam peruntungan ini saudara, kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel yang setelah keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, penjajahan Mesir. Nah, kita mau melihat karena ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tuh juga sedang menghadapi satu perjalanan yang baru. Memang Tuhan sedang menuntun orang Israel itu ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi perjalanan yang dilewati itu orang Israel tidak tahu. Mereka belum pernah melewati jalan itu sebelumnya. Mereka hanya ikut saja. Ada ketidakpastian juga. Ini kalau ketemu orang-orang yang memerangi kita bagaimana? Belum jelas. Ya kan? Memang ada janji Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas kalau mereka bisa dengan pasti sampai ke tujuan itu.
Nah saudara, mereka tidak tahu ada bahaya-bahaya apa saja yang akan menghampiri mereka. Oke, mari saat ini kita langsung membuka dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai yang ke-22. Kita baca bersama-sama saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukop dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat yang ke-21, perhatikan saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa ya, ada penyertaan Tuhan di sana. Tapi saya mungkin ingin membahas dari ayat yang ke-17 dulu saudara ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi ini saya mau tampilkan mapnya di depan saudara, tetapi saya pikir nanti saudara bingung ya, karena itu banyak sekali jalan-jalan, mungkin saya tidak bisa menunjukkannya dengan mungkin PowerPoint pointer saya seperti itu ya. Karena itu saudara, intinya adalah begini. Dari tanah Mesir itu, kalau mau ke tanah Kanaan, itu ada jalan yang paling dekat, yaitu melewati negara-negara orang Filistin. Itu jalan yang sangat dekat sekali saudara. Tetapi ternyata di ayat 17, Tuhan itu tidak menuntun mereka ke sana. Tuhan justru bawa mereka berputar. Jalan yang mutar jauh sekali untuk bisa tiba di sana. Kira-kira seperti itu. Saudara, mungkin orang-orang Israel itu akan berpikir begini, loh mestinya kalau mau ke tanah Kanaan itu nggak lewat jalan sini. Lewat jalan yang itu, lebih dekat, lebih singkat. Kenapa? Ini menarik, di ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa Tuhan itu seperti berpikir dalam dirinya sendiri, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu kalau orang Israel melewati jalan yang singkat itu, mereka akan ketemu dengan orang-orang Filistin yang akan memerangi mereka. Tuhan tahu orang-orang Israel ini masih belum siap untuk menghadapi peperangan. Karena itu Tuhan tidak tuntun mereka ke jalan itu, tapi melalui jalan yang memutar saudara. Tuhan tahu yang terbaik untuk orang-orang Israel ini. Saudara, demikian juga dengan kita saudara. Ketika kita itu kadang-kadang ya, kita tuh sering merasa kok hidupku ini terasa sangat jauh ya dengan yang namanya berkat dan pemulihan. Kok jauh sekali, Tuhan memang menjanjikan pemulihan dalam hidup saya tahu. Tapi kok rasanya jauh sekali. Rasanya nggak sampai-sampai. Tuhan sertai nggak sih? Saudara, saya mau katakan kepada saudara, justru Tuhan itu menyertai engkau. Terkadang saudara, Dia itu akan membawa kita memutar jauh. Kita akan melewati jalan yang panjang, tidak langsung tiba pada tujuannya untuk menjauhkan kita dari mara bahaya. Saudara, mungkin saja kalau kita menggunakan jalan shortcut atau jalan pintas untuk tiba ke sana, mungkin di situ ada hal-hal yang tidak baik akan menimpa kita. Dan Tuhan tahu. Karena itu Tuhan menghindarkan kita. Kita nggak tahu saudara. Ya saudara, Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Nanti kita akan membahas bagian ini lebih lanjut di bagian akhir saudara ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit dulu mengenai ayat yang ke-18. Ya, mengenai ayat ke-18 ini. Di sana kan dikatakan Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, ya, menuju ke Laut Teberau. Nah, ini mesti jelas dulu, orang Israel itu bukan tiba di padang gurun.
Ya, mereka belum tiba di padang gurun, tetapi itu adalah jalan yang menuju ke padang gurun. Jadi saat itu orang-orang Israel masih bisa mendapatkan sumber makanan, sumber minuman. Ya, jadi di saat itu mereka belum sampai di padang gurun. Di ayat yang ke-20 baru mereka tiba. Ya, demikianlah mereka berangkat dari Sukop dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat yang ke-20 orang Israel baru tiba di ujungnya padang gurun, ya saudara ya. Jadi sepanjang perjalanan ini mereka mendapatkan sumber-sumber makanan, sumber-sumber minuman yang berlimpah, yang banyak. Meskipun jalannya memutar, tetapi Tuhan juga menyediakan buat mereka. Mereka tidak kehausan, mereka tidak kelaparan, saudara. Ya, oke lanjut. Yang saya mau kita perhatikan itu adalah di ayat yang ke-21 dan 22. Ini kuncinya ya. Di situ dikatakan ada tiang awan dan tiang api yang terus menyertai perjalanan mereka. Tiang awan di situ saudara, bahasa Inggrisnya adalah a pillar of cloud. Sesuatu yang berdiri saudara, tegak saudara ya. Sesuatu yang berdiri tegak yang kokoh untuk melindungi atau membentengi orang-orang Israel. Oke, nah awan di sini itu selalu merupakan simbol akan kehadiran Tuhan. Kalau misalnya kita lihat di Keluaran 33 ayat yang ke-9, itu Tuhan hadir bertemu dengan Musa di kemah pertemuan. Wujudnya apa? Awan, ya. Karena itu saudara, awan di PL, di Keluaran itu selalu identik dengan hadirnya Tuhan. Oke, nah kemudian juga dengan tiang api. Tiang api itu juga merupakan simbol kehadiran Tuhan. Kalau kita ingat di Keluaran pasal 3, pertama kali Musa itu berjumpa dengan Tuhan. Wujudnya apa? Semak belukar yang terbakar, ya kan? Semak belukar yang terbakar tetapi yang tidak habis. Api, saudara. Jadi awan dan api itu merupakan simbol, selalu merupakan simbol kehadiran Tuhan Yahweh di tengah-tengah umatnya. Jadi ketika dikatakan tiang awan dan tiang api itu menuntun perjalanan mereka, saudara, ini menggambarkan bahwa luar biasa Tuhan itu benar-benar menuntun umatnya. Dan saya mau menyampaikan lagi saudara, ini tiang sekilas info ya, awan dan api ini saudara biasanya, mestinya itu menghanguskan. Menghanguskan. Tuhan sering menunjukkan dirinya melalui kehadiran awan dan api ini. Tetapi awan dan api ini pada umumnya berdampak buruk pada orang-orang yang bukan umatnya kala itu. Dia akan menghanguskan saudara. Kita tahu, kita lihat ada banyak sekali orang-orang yang ketika dia itu mengecewakan Tuhan, kemudian Tuhan itu menyambar mereka dengan api. Dan mestinya saudara, semua manusia itu akan tersambar oleh api. Api itu menghanguskan. Manusia tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan, gak bisa. Manusia sudah kotor, manusia sudah berdosa. Kita ingat ya saudara, Yesaya juga mengatakan seperti itu ketika dia melihat kehadiran Tuhan. Celakalah aku. Gideon juga sama, celakalah aku. Kenapa mereka mengatakan celakalah aku? Karena mereka sudah melihat sesuatu yang suci sekali sedangkan mereka najis sekali. Tetapi saudara, awan dan api yang seharusnya menghanguskan ini, tetapi ternyata untuk umat Tuhan itu justru menjadi perlindungan. Ya, luar biasa ya saudara ya. Harusnya menghanguskan, tetapi dengan awan dan api yang sama itu malah justru melindungi. Saudara, bukankah ini menandakan adanya grace ya? Anugerah Tuhan. Kita tidak layak saudara, tetapi Tuhan sangat mengasihi umatnya. Ia yang memilih sendiri bangsa Israel ini, dia commit to himself. Dia commit dengan dirinya sendiri, bahkan dia itu bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan melindungi umatnya. Dia berjanji, bersumpah kepada Abraham. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, dia bersumpah kepada Abraham bahwa dia akan melindungi keturunannya. Saudara, untuk apa dia melakukan itu? Tuhan itu tidak wajib saudara melakukan hal itu. Tetapi dia dengan sukarela dia melakukan itu. Inilah yang namanya anugerah. Grace saudara. Anugerahnya itu kini bukan hanya untuk orang Israel saja. Tetapi untuk semua manusia yang percaya kepada Kristus.
Maka saudara, dengan kata lain, Tuhan itu juga bersumpah demi dirinya sendiri untuk melindungi setiap kita umatnya, anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya. Awan dan api yang harusnya menghanguskan kita, tetapi ternyata untuk kita itu melindungi sebagai bentuk perlindungan. Saudara, ini yang saya mau katakan dulu pada setiap kita. Di depan hidup kita belum jelas, masih belum jelas. Tapi saudara, ada anugerah Tuhan di sepanjang perjalanan kita. Ada tiang awan dan tiang api sebagai simbol kehadiran Tuhan yang terus menuntun kita. Saudara, bukankah itu sudah lebih dari cukup ya? Saya juga kadang-kadang berkata pada diri saya sendiri waktu saya terjebak di dalam keputusasaan, terjebak di dalam kebingungan, ketidakjelasan atas hidup saya. Saya kemudian mengatakan pada diri saya, kenapa kamu hanya fokus kepada kebingunganmu? Kenapa kamu tidak fokus saja kepada tuntunan Tuhan? Kepada tiang awan dan tiang api. Kenapa kamu tidak fokus kepada anugerah Tuhan itu? Ada Tuhan di sepanjang jalan hidupmu. Saya sering berkata kepada diri saya sendiri, saudara. Saudara, bukankah benar ya saudara? Daripada kita itu fokus kepada kesulitan hidup kita, kepada hal-hal yang belum jelas, apa yang akan terjadi ke depannya? Kenapa kita tidak fokus kepada tuntunan Tuhan yang jelas? Kepada tuntunan Tuhan yang pasti di depan kita. Di mana Dia bahkan sudah bersumpah demi dirinya sendiri untuk melindungi umatnya. Apalagi untuk orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Yaitu setiap kita, saudara. Saudara, saya teringat dengan cerita teman saya, ya salah satu teman saya, saudara hamba Tuhan juga ya. Dia tuh mengatakan seperti ini. Jadi konon saudara ada di satu sekolah negeri SD. Ya, ada 10 orang pramuka ya, mereka mau melakukan satu perlombaan. Oke. Nah, perlombaan ini adalah mereka itu jadi ada 10 garis ya, ada 10 garis. Jadi ada titik start, dan di situ depan ada titik finish. Ya kira-kira seperti lapangan, bukan lapangan sepak bola yang pada umumnya ya, tapi lapangan yang kecil gitulah ya. Jadi ada titik start dan titik finish. Nah, untuk apa orang-orang pramuka itu? Nah, mereka itu mesti menggunakan tongkat ini, ya kan ya, dari titik start itu, mereka harus membuat garis yang lurus sampai kepada titik finish. Mengerti ya saudara ya? Jadi barang siapa yang bisa menciptakan satu garis yang lurus dari titik start ke titik finish, dialah pemenangnya. Jadi ada 10 anak pramuka yang mengikuti lomba saat itu. Saudara paham ya? Nah ini saya kasih contoh nih ya. Jadi lomba pun dimulai. Orang yang pertama, dia ketika mau membuat garis yang lurus, apa yang dia lakukan? Dia itu kemudian menancapkan ini tongkat pramukanya di tanah. Ini anggap aja tongkat pramuka ya, padahal ini pipa ya. Dia itu kemudian matanya itu dia lihat kepada tanah, kepada tongkat ini ya, ke bawah tanah. Dia berusaha menciptakan garis, udah lurus belum ya, udah lurus belum ya, udah lurus belum ya, kira-kira begitu. Itu orang yang pertama. Dan ternyata hasilnya gagal. Hasilnya tidak lurus. Ya saudara ya, saudara mungkin sekarang di rumah bisa berpikir gimana caranya bisa menciptakan garis lurus dari titik start sampai titik finish. Ya, orang yang kedua, dia kemudian menciptakan garis yang lurus dengan caranya dia lihat temannya. Jadi temannya kalau ke kiri berarti dia ke kiri. Kalau temannya ke kanan dia juga ke kanan gitu. Dan temannya melenceng dia juga ikut melenceng ya, kira-kira begitu ya. Ada lagi orang yang cukup unik. Dia membelakangi ya, dia tetap melihat ke bawah dan dia bikin garis begini. Dan tetap melenceng sampai ke titik finish. Lalu saudara ada satu orang saudara yang menarik ya. Dia kemudian menciptakan garis lurus dengan seperti ini saudara. Ini tongkat pramukanya dia tancap ke tanah di belakang sepatunya seperti ini, ya kan? Dia tancap kuat-kuat. Kemudian matanya itu bukan lihat ke bawah atau lihat temannya. Matanya lihat garis finishnya itu. Jadi di masing-masing titik finish itu ada benderanya. Dia lihat bendera itu.
bendera tepat di depannya. Kemudian dia dengan fokus melihat bendera itu, dia kemudian berjalan. Dia kemudian berjalan. Sampai akhirnya dia sampai, dan dialah pemenangnya. Dia menciptakan garis yang lurus, saudara. Kenapa? Karena perhatiannya ditujukan ke depan. Kepada bendera itu. Maka otomatis ini tongkat akan mengikuti pandangannya. Akan mengikuti apa yang dia fokus, saudara. Saudara, fokus yang benar itu akan menentukan bagaimana sikap iman kita. Itu juga akan membuat bagaimana iman kita itu bisa kuat di hadapan Tuhan. Saudara, jangan fokus kepada hal-hal yang salah. Fokuslah ke depan. Fokuslah kepada tuntunan Tuhan atas hidupmu. Saudara, seringkali kita itu kita bisa semakin terjebak di dalam keputusasaan, terjebak di dalam kekecewaan, tidak ada harapan. Karena yang jadi fokus kita itu ke bawah. Kita fokus kepada persoalan kita. Kita fokus pada permasalahan kita saja. Sedangkan di depan saudara sudah jelas sekali ada Tuhan yang menuntun kita. Ketika kita bisa fokus benar-benar kepada Tuhan, tiang awan dan tiang api itu. Kita fokus kepada anugerah Tuhan itu, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara, iman kita akan dikuatkan. Kita akan mempunyai harapan. Kita tidak akan hilang harapan. Kita akan tetap maju. Dan kita bukan maju tanpa arah, tetapi kita maju dengan arah yang sangat jelas sekali, yaitu dari Tuhan. Saudara, fokuslah pada tuntunannya. Saya tahu kita belum tahu secara pasti, saudara, perjalanan kita ke depannya akan menjadi seperti apa. Tuhan akan membawa kita itu berputar jauh seperti yang tadi kita sudah baca di ayat 17. Tapi ingatlah, Tuhan tahu yang terbaik. Ketika dia membawa kita jalan yang berputar, dia mencukupkan kita. Seperti orang-orang Israel tadi, ada sumber makanan, ada sumber minuman di sana, saudara. Dan yang paling penting di sini, saudara, ingatlah bahwa ada anugerah Tuhan. Ada grace of God di sepanjang perjalanan kita di tahun ini. Amin. Percayalah akan hal itu, saudara. Ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Selama 1 tahun ini, saudara, kita akan banyak mempelajari perjalanan dari para tokoh Alkitab. Mulai dari Nuh di kitab Kejadian, Abraham, Ishak, Yakub, sampai nanti Daud, ya saudara, kemudian pembuangan orang-orang Israel, sampai nanti Tuhan Yesus Kristus lahir. Jadi di sepanjang tahun ini kita akan lebih banyak merenungkan dari perjanjian lama. Kita mau melihat di setiap perjalanan tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Mereka itu juga ada naik dan turun. Mereka juga ada suka dan duka. Mereka juga manusia biasa yang tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dalam hidup mereka ke depan. Tetapi yang pasti nanti kalau kita mengikuti sepanjang tahun ini, kita akan melihat ada anugerah Tuhan di setiap perjalanan mereka. Ada anugerah Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Karena itu tema kita tahun ini adalah Journey of Grace. Perjalanan anugerah. Dan saya harap setiap kita juga kita boleh sadari, kita boleh menyadari bahwa perjalananku sepanjang tahun ini, 2021, meskipun tidak ada kepastian, belum ada kejelasan, tetapi ada anugerah Tuhan di sepanjang perjalanan hidupku. Amin, saudara. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini kiranya boleh menguatkan iman kami. Ada tiang awan dan tiang api. Harusnya itu menghanguskan manusia. Tetapi untuk kami umat-Mu yang sudah Engkau tebus, Tuhan, itu justru sebagai bentuk perlindungan. Tuhan sendiri, ketika kami datang kepada Tuhan, mestinya kami itu binasa. Karena kami sudah najis, Tuhan. Kami berdosa.
Tetapi justru kami bisa kapanpun mendatangi Tuhan, kami bisa kapanpun berdoa kepada Tuhan, kapanpun bisa mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan engkau berjanji, engkau bersumpah demi dirimu sendiri Tuhan untuk melindungi umatmu. Orang-orang yang telah engkau tebus ya Tuhan. Tuhan biarlah itu yang boleh menjadi fokus kami. Kami mau fokus ke depan, fokus kepada tuntunanmu kepada kami. Janganlah kami fokus kepada persoalan-persoalan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami tahu dan kami cemas, kami takut untuk menghadapi tahun baru ini. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di sana. Engkau sudah ada di masa depan kami. Untuk itu kami boleh aman, kami boleh tenang. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan setiap iman kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Robin. Melalui firman Tuhan yang telah disampaikan, kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan yang akan mewarnai kehidupan kita tahun ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita angkat satu pujian, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi mari kita nyanyikan ini. Siapakah aku ini Tuhan,
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kasih karunia-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Dari waktu kami masih kecil ya Tuhan, sampai kami berada di tahun 2021. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Meskipun kami melewati berbagai suka dan duka, tetapi kasih-Mu tetap ada di sana. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan? Hanyalah hati kami ya Tuhan. Hati yang mau menyenangkan Tuhan. Hati yang mau terus menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini di awal tahun. Tolong setiap kami Tuhan, berikan terus Tuhan, curahkan terus kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Karena kami membutuhkan itu sepanjang perjalanan kami di tahun ini. Kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana. Kami percaya juga Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memulihkan keadaan kami saat ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami, ekonomi, keluarga, sakit penyakit, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau dapat memulihkan kami. Ini menjadi doa kami, biarlah tahun ini boleh menjadi tahun pemulihan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Kami juga mohon belas kasihan-Mu kepada bangsa ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya bangsa kami di tahun ini juga boleh Engkau pulihkan dari keterpurukan ekonomi. Kami rindu Tuhan dengan adanya vaksin-vaksin ini sungguh boleh menjadi sumbangsi yang baik, supaya bangsa kami boleh bangkit lagi dari perekonomian. Dan kami rindu ada banyak lapangan kerja yang boleh dibukakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pemerintah Tuhan, melalui pemerintah pusat presiden kami, dan juga melalui para aparat KPK, Tuhan yang boleh menolong mereka untuk melacak setiap orang-orang yang terlibat dalam korupsi ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh berbalik dari apa yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seru kami panjatkan. Kami percaya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari saudara, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti Tuhan, untuk puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah ini boleh terus menjadi kekuatan bagi iman kami. Iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui setiap ibadah yang kami ikuti ya Tuhan. Dan jemaat dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita di hadapannya dan mari terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang tiada berkesudahan, damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Nah, malam hari ini kita ada doa bersama awal tahun. Ya, kalau minggu lalu itu adalah doa bersama akhir tahun. Kita mengakhiri 2020 dengan doa. Dan sekarang kita mau mengawali 2021 juga dengan doa. Saudara, karena itu saya mengajak setiap kita, ayo kita ikut, ajak keluarga kita, ajak anak-anak. Yang kecil-kecil juga tidak apa-apa, saudara ajak, kasih tahu pada mereka, yuk kita awali 2021 dengan kita berdoa bersama dengan gereja. Ya, mari kita saudara berdoa sebagai satu tubuh Kristus, satu jemaat Tuhan. Saya percaya saudara ada kuasa Tuhan di dalam doa-doa setiap kita. Ketika kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Hadirilah jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom malam ini. Nah, saudara, minggu depan itu adalah ibadah live streaming karena kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi saudara yang rindu mengikutinya tetapi belum mendapatkan roti dan anggur, segera saudara memesan kepada saudara Asyong di nomor yang ada di bawah ini, saudara. Nah, bagi saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saudara harap simpan itu roti dan anggur dengan baik ya di rumah, aman, di tempat yang aman. Jangan sampai hilang ya, saudara. Dan yang paling penting adalah mari kita boleh persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan. Nah, ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai perjamuan kudus ini. Nah, saudara bisa mengklik video, link video yang ada di atas ini, saudara ya. Nah, di situ dipaparkan dengan jelas sekali hal-hal syarat-syarat apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Baik, kemudian minggu depan juga jam 9 pagi, Sekolah Minggu BCS Medan sudah dibuka. Akan dibagi kelas besar dan kelas kecil. Masing-masing kelas sudah ada lausenya. Dan Sekolah Minggu BCS Medan juga sudah memiliki tema. Ya, memiliki tema sampai selama setahun. Dan mayoritas tema-tema dari Sekolah Minggu itu sama, saudara, dengan tema-tema di ibadah umum. Saudara, saya sengaja membuat temanya itu sama. Supaya ketika setelah selesai ibadah umum dan juga selesai ibadah sekolah minggu, orang tua dan anak bisa saling berdiskusi. Mereka bisa saling, saudara bisa saling berdiskusi satu sama lain tentang firman Tuhan yang sudah didapat. Mayoritas, sekali lagi saudara, bukan semuanya sama, tetapi mayoritas sama tema-temanya. Ya saudara, karena itu mari boleh persiapkan hati anak-anak juga. Minta mereka persiapkan diri untuk minggu depan sudah memulai ikut Sekolah Minggu BCS Medan jam 9 pagi. Nanti linknya akan dibagikan ke dalam grup-grup. Baik, demikian saja pengumuman. Saudara, selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.